Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa kita masih mengupdate ya untuk global crypto market cap hari ini. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, ada penurunan di 1,16%. Cukup lumayan lah ya. Dan juga untuk Fear and Greed Index sekarang di posisi 60 ya, masih di area greed yang mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi di Bitcoin ini masih cukup lumayan guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini bisa dibilang ada penurunan tapi cukup sedikit ya. Tipis banget di 0,8% aja, mempertahankan harganya di $66.429 guys. Begitu juga untuk Ethereum. Meskipun sekarang ya sudah bisa diperdagangkan untuk spot Ethereum, tampaknya masih belum berefek ya. Dan nanti ada update terbaru dari transaksi yang terjadi khususnya pada ETF spot Ethereum pada hari pertama guys. Dan cukup mengejutkan juga ya. Nah di sini perubahannya di 1,8% turun. Kemudian untuk BNB masih bisa dibilang sideways ya, perubahannya di 0,2% aja, disusul oleh Solana di 0,83%, masih ada penurunan dikit. Kemudian untuk XRP ada kenaikan di 2,8% ya, cukup lumayan. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini cukup bervariasi tapi didominasi oleh penurunan ya. Kalian bisa cek untuk lebih lengkapnya di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin khususnya untuk time frame weekly terlihat di sini guys, sesuai skenario yang sudah kita sampaikan kemarin ya. Tampaknya untuk di MA20 time frame weekly ini masih cukup dominan ya atau cukup kuat untuk bisa mempertahankan harga dari Bitcoin ini, dan ada bonding ya atau pemantulan harga di sini guys. Kalian bisa lihat setelah menyentuh di MA20 langsung naik dan ada kemungkinan ini akan bouncing lagi, dalam arti kenaikan untuk Bitcoin bisa akan lebih tinggi lagi guys, karena kalau kita lihat dari histori sebelumnya ya, pada close candle weekly sebelumnya ini cukup besar untuk tekanan belinya, sehingga untuk kenaikan dari Bitcoin ini kemungkinan besar akan bisa berlanjut lagi guys. Jadi kita harapkan seperti itu, sehingga untuk retest di harga sekitar $70.000 ini bisa tertembus, dan target utama untuk pergerakan di weekly atau mungkin beberapa minggu ke depan yaitu di $73.000 ya, tepatnya pada saat ATH untuk Bitcoin di beberapa waktu yang lalu guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu, dan tentu saja kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama update untuk Ethereum ETF ya, yang sudah bisa diperdagangkan seperti yang diinformasikan oleh Crypto News, dimana untuk ETF Ethereum telah melonjak melewati $1 miliar guys dalam perdagangan di hari debutnya guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi ETF Ethereum spot pertama di Amerika Serikat telah diluncurkan pada hari Selasa kemarin, dengan beberapa di antaranya mengalami volume perdagangan yang tinggi sejak awal guys. Dan ETF Ether ini pertama mencatat ya lebih dari $1 miliar dalam total volume perdagangan di 9 dana. Nah, debut yang mengesankan ini memposisikan mereka dengan kuat ya, meskipun mereka tidak melampaui peluncuran besar-besaran untuk ETF Bitcoin kemarin. Namun beberapa di antaranya bahkan berada di antara 50 peluncuran ETF Amerika Serikat dengan perdagangan tertinggi yang pernah ada. Untuk ETF iShares Ethereum Trust dari BlackRock ini muncul ya sebagai pemain bintang pada hari debutnya ya, artinya yang paling besar. Dan menurut angka analis dari James Shepard, di mana ETF ini mengumpulkan sekitar $258 juta ya dalam volume perdagangannya pada hari pertama guys, dan menempatkannya di antara yang berkinerja terbaik yang pernah ada untuk peluncuran ETF baru ini. Dan ETF Ethereum yang baru saja dikonversi dari Grayscale memiliki debut yang juga luar biasa, mencatat hampir sekitar $470 juta dalam volume perdagangan, yang menempatkan di antara 25 peluncuran dengan kinerja terbaik untuk ETF yang pernah ada. Sementara itu untuk ETF lain dari Bitwise Asset Management juga menikmati permintaan yang kuat melebihi $94 juta dalam volume perdagangan hari ini guys. Nah sementara ya para pemain top seperti BlackRock dan Grayscale mendominasi pasar dengan ratusan juta yang diperdagangkan ya. 6 ETF lainnya berjuang untuk bisa menembus angka di $100 juta guys. Dan faktanya Core Ethereum ETF dengan kodenya ETHC dari 21 Share hanya menghasilkan $8,7 juta saja ya pada hari pertamanya. Respon yang tidak terlalu baik ini mengingatkan ya kita pada peluncuran ETF Bitcoin kemarin, di mana volume perdagangan awal sebesar $4,5 miliar ya, menutupi fakta bahwa hanya $600 juta saja yang mewakili investasi baru yang sebenarnya. Dan Ether terakhir di perdagangan sekitar 1,3% lebih rendah pada hari itu di $3.437 ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya kalau kita melihat dari histori sebelumnya dari ETF spot Bitcoin ya. Dan kita tunggu aja apakah akan seperti halnya ETF Bitcoin kemarin, setelah peluncurannya tiba-tiba naik tinggi. Kita akan update lagi guys.
Kemudian berita selanjutnya ya untuk update dari Mt. Gox, karena ini juga masih cukup ramai ya diperbincangkan dari update Mt. Gox ini guys, dimana untuk Kraken ini sudah mulai mendistribusikan Bitcoin kepada kreditur Mt. Gox guys. Jadi alurnya ya, Mt. Gox ini mengirimkan ke Kraken atau mungkin ke exchange yang lain ya, yang sudah dipilih oleh Mt. Gox untuk bisa mencairkan dana dari krediturnya. Dan di sini Kraken sudah mulai mendistribusikannya guys. Artinya di sini nanti para kreditur bisa mencairkan Bitcoin atau mungkin akan dipindahkan ke wallet yang lain, bisa dilakukan di Kraken ini guys. Jadi menurut analis Micnolet, Kraken telah menyarankan para kreditur Mt. Gox untuk memanfaatkan perdagangan over the counter ya atau OTC. Nah di sini CEO Kraken Dave Ripley mengkonfirmasi melalui X tentang keberhasilan distribusi Bitcoin dan Bitcoin Cash kepada para kreditur Mt. Gox ya. Dan Ripley mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wali amanat karena telah menjaga keamanan dana dan memegang Bitcoin. Kemudian platform analitik blockchain Arkham Intelligence juga melaporkan ya untuk Bitcoin yang sangat besar dari dompet yang terhubung dengan Mt. Gox. Dilaporkan Mt. Gox telah mentransfer sekitar 42.587 Bitcoin senilai sekitar 2,85 miliar dolar ke wallet internal pada hari Selasa. Nah selain itu juga Arkham mengidentifikasi transfer Bitcoin senilai 2,85 miliar dolar ke wallet baru dalam upaya untuk mendistribusikan 5.110 Bitcoin senilai 340 juta dolar ke 4 alamat Bitstamp yang terpisah. Sesuai dengan analisis Arkham, Mt. Gox memiliki total sekitar 5,7 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin guys. Mengomentari preferensi Kraken untuk OTC, Micnolet menguraikan ya dua kemungkinan hasil pembayaran dengan asumsi harga Bitcoin tetap stabil, dan dia menyatakan ya bahwa klien dapat menyimpan Bitcoin mereka atau melakukan transaksi dalam jumlah besar melalui perdagangan OTC. Khususnya di sini untuk advokasi Kraken untuk menggunakan OTC selaras dengan postingan X Micnolet sebelumnya tertanggal 16 Juli dan mengungkap ya rencana Mt. Gox untuk membayar kreditur melalui Kraken, dan analis tersebut menyoroti perdagangan OTC Kraken ini. Selama beberapa hari terakhir ini untuk laporan berfokus pada transaksi Bitcoin dari Mt. Gox mengguncang ya untuk pasar kripto, di mana transfer Mt. Gox yang mengejutkan ditambah dengan beberapa faktor pendorong lainnya ya, termasuk pembelian Bitcoin oleh pemerintah Jerman dan Amerika Serikat serta prospek peluncuran ETF Ether kemarin telah menyebabkan Bitcoin memasuki zona merah dengan harga jatuh di bawah 66.000 dolar ya. Tapi kita sudah bisa melihat ada sedikit koreksi ya, ataupun sudah mulai recovery lagi guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk efek ya, khususnya dalam distribusi Mt. Gox ini, dan kita tunggu aja apakah market akan bersifat optimis atau justru malah akan negatif. Ini masih menjadi pertanyaan ya, karena kalau kita lihat dari beberapa analis yang bilang bahwa para kreditur Mt. Gox ini juga tampaknya tidak ingin langsung untuk menjual Bitcoin mereka, tapi justru akan menahan atau menyimpan Bitcoin mereka ya, karena mungkin melihat bahwa potensi untuk Bitcoin ini kedepannya akan sangat besar sekali guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian Devian, nah di sini diinformasikan bahwa Base ini meluncurkan desentralisasi tahap pertama ya pada testnet. Kemudian Base juga menerapkan bukti kesalahan atau fault proof pada testnet Sepolia guys. Jadi ini menarik ya, karena bisa saja ya, meskipun Base pernah menyampaikan ya bahwa mereka tidak akan meluncurkan tokennya sendiri ya, tapi kalau melihat perkembangan sekarang tampaknya ada tanda-tanda ya bahwa untuk ekosistem di Base kemungkinan besar ya suatu hari nanti akan meluncurkan tokennya sendiri ya, seperti halnya contohnya seperti Binance Smart Chain dengan tokennya BNB, Ethereum dengan ETH dan lain-lain guys. Nah di sini Base sebagai jaringan layer 2 yang sedang naik daun ya dari Coinbase bersiap untuk melepaskan roda pelatihannya dan mengejar desentralisasi tahap pertama guys. Nah di sini pada tanggal 23 Juli Base menerapkan fault proof atau bukti kesalahan pada testnet Sepolia jaringannya ya, dan menarik kemajuan awal yang penting menuju desentralisasi untuk tahap pertama. Dan saat ini hanya pengusul terpusat dari Base ya yang dapat mengirimkan root state jaringan ke mainnet Ethereum untuk validasi, yang merupakan sebuah sistem yang dijelaskan oleh Vitalik Buterin kepada ilmuwan Ethereum ya sebagai desentralisasi tahap 0. Nah setelah digunakan di mainnet, bukti untuk fault proof ini akan membuka validasi status tanpa izinnya ya, dan membuka desentralisasi tahap 1 dengan mengizinkan siapapun untuk berpartisipasi dalam mengusulkan atau menantang status Base. Berita ini muncul seiring dengan meningkatnya jumlah roll up layer 2 yang membuat kemajuan menuju peningkatan desentralisasi
Dan sebagian besar untuk layer 2 diluncurkan dengan desentralisasi tahap 0 ya, dengan verifikasi root atau akar terpusat yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan keamanan sebelum pematangan jaringan. Vitalik Buterin juga menggambarkan ya desentralisasi tahap 1 sebagai mempertahankan roda pelatihan terbatas dengan rantai yang menjadi tuan rumah dari Dewan Keamanan Terpusat yang terdiri dari pemangku kepentingan eksternal seperti ekosistem terbuka dan anggota komunitas dengan kemampuan untuk menimpa bukti kesalahan jika terjadi bug. Dan penggantian root memerlukan persetujuan dari operator rantai dan Dewan Keamanan ini guys. Intinya kita akan melihat ya kira-kira nanti seperti apa untuk kelanjutan dari base ini, kan cukup menarik ya, dan mungkin akan tersebar spekulasi-spekulasi yang liar ya di luar sana, khususnya untuk para pecinta kripto ya. Apakah nanti base akan meluncurkan tokennya sendiri atau enggak, ini masih menjadi pertanyaan. Jadi kita akan update lagi jika ada informasi terbarunya. Kemudian yang terakhir guys, kita lansir dari Crypto News, diinformasikan di sini bahwa Toyota ini mengincar penggabungan blockchain Ethereum ke dalam kendaraannya guys. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi raksasa otomotif Jepang yaitu Toyota sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan blockchain Ethereum dalam merancang Mobility Oriented Account atau MOA dari kendaraannya. Nah, desain ini mengusulkan pembuatan akun digital blockchain untuk mobil yang berpotensi memungkinkan pengemudi atau mengemudi ya secara otonom di masa depan. Nah, diluncurkan minggu lalu sebagai bagian dari konsep Mobility 3.0 Toyota, dan proyek ini berpusat pada eksplorasi mobilitas sebagai akun pintar di blockchain. Nah, memperkenalkan mobilitas kendaraan ke dalam blockchain publik akan memberikan hak tokenizing ya, yang menjadikan mobil berfungsi sebagai entitas layanan yang sepenuhnya independen guys. Toyota sedang menjajaki bagaimana merancang MOA ini ya, dan berdasarkan standar abstraksi akun ERC4337 di Ethereum. Nah, menariknya raksasa mobil ini mencatat bahwa desain MOA pada ERC4337 ini memastikan ya bahwa akun blockchain untuk sebuah mobil itu tetap ada bahkan jika kunci privatnya hilang. Selain itu juga ya, memanfaatkan Ethereum juga akan mengelola informasi tentang mobil tersebut ya, seperti riwayat penggunaan dan secara lebih transparan dan efisien. Selain itu, untuk ERC4337 memungkinkan pengaturan deterministik dari sebuah alamat sebelum akun digunakan, dan hal ini membantu ya menjembatani sistem ID kendaraan yang ada dengan alamat on-chain. Toyota juga mengusulkan konsep token kunci yang sesuai dengan standar NFT dan menyimpan informasi pemilik mobil dan hak penggunaan guys. Nah, ini cukup menarik ya konsepnya, dan tentu saja ini hanya spekulasi saja ya, mungkin jika nanti memang benar ada hubungannya atau akan diterapkannya blockchain Ethereum ke Toyota khususnya untuk kendaraannya ya, tidak menutup kemungkinan ya suatu saat nanti terjadinya pencurian mobil ini akan sangat sulit dilakukan ya, karena sifat terdesentralisasi dari mobil itu sendiri, apalagi ada sistem ID yang harus terhubung ya dari pemiliknya itu sendiri. Jadi mungkin kedepannya ini akan semakin menarik, atau justru nanti dengan mobil dari Toyota ini, apabila kita berkendara maka kita akan mendapatkan token atau mungkin reward seperti project-project yang sudah ada ya. Ini juga cukup menarik, artinya secara tidak langsung juga akan mendongkrak ya penjualan dari Toyota jika memang ada ya. Dan ini semakin menarik sehingga konsep-konsep seperti ini mungkin kedepannya ya, khususnya untuk konsep project-project kripto yang berbasis RWA, dalam hal ini adalah project-project dunia nyata ya, ini akan menjadi sesuatu yang cukup menantang dan juga berpotensi besar ya di kemudian hari. Dan ini akan semakin menarik ya, karena bisa saja tidak hanya di dalam otomotif ataupun di bidang-bidang perbankan saja ya, bisa saja nanti juga akan masuk ke dunia kesehatan ataupun pendidikan, bahkan ke pemerintahan pun ini bisa diterapkan juga ya untuk teknologi blockchain, sehingga keamanan akan lebih terjamin dan akan lebih mudah terakses lagi ya bagi siapapun, dan ini akan semakin menarik ke depannya. Dan tentu saja kita akan selalu update terus di channel ini guys, jadi kalian stay tune aja. Oke, untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini, nanti kita akan share informasi yang lain ya. Dan untuk rekomendasi project baru kalian bisa ubek-ubek di Telegram group ya, nanti kita akan share di situ. Dan yang terakhir, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.